Yang terhormat Bapak Kepala SDN Giremas 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Giremas 2. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara presentasi rencana tindak lanjut proyek Gobak Sodor nomor 1 kami SDN Giremas 2 Cermai. Yang melatar belakangi tentang proyek Gobak Sodor ini, yang pertama, peserta didik kita itu sudah tergolong pada Gen Z atau generasi Z, di mana sudah mulai menerima arus informasi secara cepat melalui internet. Dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisi lokal kita, termasuk dalam permainan tradisional. Jadi permainan tradisional di sini ditakutkan akan hilang oleh gadget-gadget yang sudah dipakai oleh peserta didik kita. Untuk yang kedua, bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan oleh peserta didik kita itu mayoritas sudah menggunakan game online seperti Mobile Legends, Free Fire. Jadi permainan tradisional sudah hampir punah, ya benar. Selanjutnya, penjas orkes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan, penghayatan nilai-nilai, pembentukan pola hidup yang sehat. Selanjutnya yang melatar belakangi proyek ini adalah permainan tradisional dalam pembelajaran penjas orkes dapat membantu anak dalam bersosialisasi. Anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Jadi permainan tradisional ini juga dapat meningkatkan kebugaran peserta didik kita. Next. Tujuan dari program ini ada 3. Yang pertama, melestarikan permainan tradisional. Jadi dengan permainan tradisional ini kita mengajarkan anak untuk melestarikan permainan tradisional dan untuk sedikit melupakan gadget yang sering mereka gunakan sehari-hari. Untuk yang kedua, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Jadi tujuannya yang utama itu untuk meningkatkan kebugaran fisik peserta didik. Jadi dengan anak kita bergerak, anak peserta didik kita bergerak itu juga sudah meningkatkan kebugaran peserta didik. Yang ketiga, terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat kelompok untuk memecahkan masalah. Jadi permainan Gobak Sodor di sini dapat kita gunakan untuk memecahkan masalah dan tentunya untuk meningkatkan kerjasama antar peserta didik. Untuk yang selanjutnya adalah capaian yang kita inginkan. Capaian yang kita inginkan adalah memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan minat terhadap permainan tradisional di sekolah. Ini dimulai dengan membuat angket permainan tradisional apa yang mereka senangi. Jadi untuk capaian yang diinginkan ini, saya sebagai guru penjas orkes membuat angket untuk diisi oleh peserta didik tentang minat mereka terhadap permainan tradisional yang mereka inginkan. Untuk langkah-langkahnya itu kita bertanya pada murid, yaitu suara apa yang paling mereka senangi, dan rata-rata mereka menyenangi aktivitas permainan tradisional
pilihan. Kemudian kita fasilitasi bagaimana mereka akan mengemas kegiatan tersebut, seperti siapa yang bertugas menyiapkan peralatan, memilih tempat, membariskan teman-temannya, ada yang jadi juri, wasit, dan lain sebagainya. Itu merupakan kepemilikan. Tentunya guru tetap sesekali memberikan pengawasan dan pertimbangan, mengingat peserta didik di SD ini masih perlu bimbingan. Untuk yang diharapkan dari proyek ini adalah diharapkan dengan memberikan kebebasan kepada murid, mereka belajar bertanggung jawab atas komitmen yang mereka buat bersama guru dan teman-temannya. Yang selanjutnya, struktur program dan mitra. Program yang dibuat merupakan kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pembelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional Gobak Sodor. Yang kedua, peserta didik yang terlibat adalah semua peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan penanggung jawab kepala sekolah. Jadi peserta didik dari kelas 1 hingga kelas 6, mereka semua dilibatkan untuk mengikuti proyek permainan tradisional ini. Untuk yang selanjutnya, KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas belajar Jimas 2 yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru mata pelajaran. Dalam pengarahan publis mitra, wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan peserta, dan pihak lain yang berasal dari murid. Aset yang dimiliki. Untuk aset yang dimiliki oleh sekolah kita SDN Negeri Ciremas 2, yang pertama aset manusia, yaitu kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Yang kedua asetnya yaitu fisik, yang terdiri dari lapangan sekolah yang lumayan luas, pengeras suara proyektor. Jadi kedua aset ini merupakan aset yang akan kita gunakan ketika proyek berlangsung, yaitu ketika melakukan permainan Gobak Sodor. Rencana evaluasi. Evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus diperbaiki dan ditingkatkan sesuai umpan balik peserta didik. Jadi evaluasi di sini akan dilaksanakan atau dilakukan setelah permainan Gobak Sodor selesai. Apa yang masih perlu diperbaiki akan kita ulas kembali, dan apa yang perlu ditingkatkan akan diberikan umpan balik oleh peserta didik. Untuk selanjutnya yaitu mendokumentasikan proses kegiatan berupa video dan foto. Dalam pengambilan video dan foto ini merupakan tugas dari peserta didik. Peserta didik akan dipilih 1 atau 2 orang untuk menjadi kameramen. Selanjutnya, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim. Jadi ada pula yang bertugas sebagai pengamat tentang kerjasama tim yang dilakukan oleh tiap-tiap peserta didik. Yang